asal muasal ketakutan itu sebenarnya diwariskan dari nenek moyang kita. Ketika dahulu mereka berburu dan meramu, mereka dengar suara arangan harimau, mereka takut. Kemudian mereka ngelihat bayangan besar itu dikiranya sebagai pemangsa, akhirnya mereka bikin rumah di gua dulu. Dan kemudian saat bayi keluar dari rahim ibu, itu mulailah ketakutan pertama, karena di tempat yang nyaman dan damai kemudian terlempar ke dunia yang ramai ini. Makanya bayi itu paling takut dengan sesuatu benda atau orang yang berbadan besar maupun suara yang keras. Bayi pasti akan nangis seperti itu. Ya, tetapi jadi ketakutan itu hal yang wajar sebenarnya. Yang tidak wajar itu ketika kita udah sampai dewasa, kita takut pada hal-hal yang tidak nyata. Takut pada khayalan-khayalan kita sendiri. Ketakutan-ketakutan itu terlalu pada mayoritasnya menipu kita. Coba ingat dari kecil. Misalnya SD, kita takut dipelontrokin celananya. SMP, takut dicegat. Atau yang cewek takut cinta bertepuk sebelah tangan. Atau takut dipegang-pegang oleh temennya. SMA, kemudian takut nilainya jelek, takut nggak dapat kuliah, takut masa depan, takut nggak bekerja. Ketika bekerja, kemudian takut dengan pimpinannya, takut di PHK. Kemudian ketika mau nikah, takut nanti terjadi apa-apa dengan pernikahan. Kemudian takut ketika hamil, takut bayinya gimana-gimana. Coba kalau bisa teman-teman list ketakutan-ketakutan itu yang dari kecil sampai masa sekarang. Berapa persen yang jadi kenyataan itu dulu. Terus ketika persentasenya sangat kecil atau bahkan tidak terjadi, berarti benar-benar ketakutan itu udah menipu kita habis-habisan. Tetapi ketika itu ada yang terjadi, itu kita tengok apakah memang terjadinya apa yang kita takutkan itu pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan atau tidak. Karena terjadinya sesuatu di dunia ini bukan hanya faktor dari kita aja, bukan karena kesalahan dari kita aja, tapi bisa faktor dari kecelakaan, alam, orang lain, cuaca, musim, bahkan pandemi pun kan kita tidak bisa menyangka bahwa akan terjadi. Jadi ketika udah di list tersebut, kemudian persentase yang tidak jadi kenyataan itu sangat kecil, mulai kurangilah dan jangan pelihara ketakutan-ketakutan itu. Tetapi ketika apalagi ketika ketakutan-ketakutan itu ternyata hal-hal yang memang di luar kendali, berarti ada banyak hal yang harus kita maafkan, kita lepaskan. Jadi ketika kita sudah mulai paham bahwa banyak hal itu terjadi tidak seperti yang kita takutkan, dan apapun misalnya terjadi itu di luar kendali kita, mulai lepaskanlah, biarkanlah terjadi apa adanya. Kita umat beragama, pastinya beriman. Pasti dengar dong, pernah dengar dong, Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan yang lebih besar dibanding kemampuan umatnya. Bukannya kita udah dengar itu berulang kali, tapi kenapa kita tidak menghayati tersebut? Makanya untuk kecemasan, ketakutan, mulailah dengan 3H. KRT, kurangi kecemasan-kecemasan, relakan waktu-waktu yang berlalu yang kalian anggap terbuang tersebut, tidak ada waktu terbuang. Dan tinggalkan hal-hal yang tidak nyaman yang membuat hidupmu terpenjara dan menderita. Mulailah hidup baru, buka lembaran baru.